ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menghidupkan dan mematikan, yang telah menghimpun kita di tempat yang mulia ini, yang telah memberikan kepada kita kesempatan waktu luang, yang telah memberikan kepada kita sehat, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan kepada kita, mengokohkan di dalam hati dan jiwa-jiwa kita, yaitu Islam, iman. Dan ini tidak bisa diukur dengan pencapaian dunia yang setinggi apapun. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus dan bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman yang Allah karuniakan ke dalam dada-dada kita. Salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah, senantiasa mengikuti petunjuk Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka terkadang dicaci maki, terkadang diasingkan oleh manusia yang banyak dengan sebab mereka berpegang teguh di atas ajaran atau sunnah Nabi mereka. Bahkan permusuhan ini, bahkan kebencian ini datang dari orang-orang terdekat mereka, dari keluarga mereka. Maka ini sebagai pelipur, sebagai obat bagi hati kita, maka tengoklah kepada orang yang mulia, yaitu Nabi kita, orang yang dia maksum, orang yang dia telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dakwanya adalah lemah lembut, yang perkataannya adalah hak. Maka lihatlah, orang sekelas ini pun dia mendapatkan cercaan, makian, bahkan akan dibunuh oleh keluarganya. Lalu bagaimana dengan kita yang tiada atau jauh dari kesempurnaan daripada ilmu dan amal serta dakwah kita? Maka tengoklah kepada Nabi, ini adalah menjadi obat bagi kita yang meniti jalan di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Islam yang kita imani hari ini, Islam yang kita yakini hari ini, Islam itu adalah agama yang begitu tinggi. Islam itu adalah agama yang begitu agung. Tiada dapat seseorang itu dapat menyandingkan dengan yang lainnya. Ketinggian dan kemuliaannya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah yang ke-33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk berupa Al-Qur'an dan agama yang hak untuk dimenangkan atas semua agama, meskipun orang-orang kafir, meskipun orang-orang musyrikin itu tidak menyukainya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan tentang Islam, agama yang kita imani ini begitu tinggi. Beliau mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu begitu tinggi. Islam itu begitu agung, begitu mulia. Tidak ada yang mampu menyamai ketinggian Islam ini. Lalu bagaimana seseorang dia menukar agamanya Islam ini dengan pangkat dan jabatan? Bagaimana dia seorang muslim menukar agamanya ini dengan secuil dunia? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian umat Islam pada hari ini tidak bisa menjadi wakil dari Islam. Keadaan mereka pada hari ini tidak dapat disandingkan dengan Islam yang begitu tinggi, tidak dapat disandingkan dengan Islam yang begitu mulia. Sekiranya kaum muslimin mereka memeluk agama ini sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memeluk agama ini sebagaimana yang dibawa, yang diberikan petunjuk oleh Nabi mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mempraktikkan sebagaimana prakteknya para salafus soleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka mereka yakinlah akan diberikan ketinggian, akan diberikan kejayaan, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man yaf'al ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janjinya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaitu mereka itu berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada mereka, telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala juga yaitu mereka, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala mengganti keadaan mereka dari rasa takut menjadi rasa aman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya
asalkan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan mereka itu beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala gandengkan bersamaan dengan penyembahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena sebagian daripada kaum muslimin di saat bersamaan, di satu sisi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga mereka beribadah kepada selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan yang demikian ini. Tetapi Allah menginginkan agar mereka murni peribadatannya hanya untuk Allah. Bersamaan dengan itu mereka menghilangkan peribadatan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka termasuk kepada orang-orang yang merugi. Mereka termasuk kepada orang-orang yang kafir. Mereka termasuk kepada orang-orang yang fasik. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keadaan kita, keadaan umat Islam, sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan tidaklah patut, tidaklah pantas kita bandingkan Islam yang begitu agung, Islam yang begitu tinggi ini dengan keadaan sebagian umat Islam pada hari ini. Mengapa demikian? Beliau mengatakan sebagian besar umat Islam ini pada hari ini, yaitu mereka telah melalaikan, meninggalkan begitu banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sebagian kaum muslimin, mereka juga telah menerobos larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, oleh karena itu orang-orang Islam yang mereka hidup di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, mereka merasa seakan-akan mereka tidak hidup di atas udara atau lingkungan yang bukan Islam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok sejenak, kita perhatikan sejenak. Lihatlah sebagian saudara-saudara kita yang mereka mengatasnamakan jihad, lalu mereka membunuh sebagian kaum muslimin tanpa hak. Apakah bisa mereka menjadi wakil dari Islam? Atau sebaliknya, bukankah manusia yang pada dasarnya ingin memeluk Islam, mereka lari dari Islam karena melihat penampakan Islam yang dipraktekkan oleh orang-orang yang menyalahi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Adakah para salafus saleh, para sahabat mempraktekkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebagian saudara kita umat Islam pada hari ini? Mereka membunuh sebagian umat Islam yang mereka umat Islam itu tidak tahu dengan sebab apa mereka dibunuh. Tapi saudara kita mengatakan atas nama jihad. Belum lagi mereka mengargumentasikan, belum lagi mereka menyatakan bahwa kami membunuh orang-orang kafir yang mereka harus diperangi. Jamaah kaum muslimin, bahkan Nabi SAW telah mengingatkan umat Islam tentang bahayanya kita orang-orang Islam yang membunuh mereka, orang-orang kafir zimmi, yang mereka hidup berdampingan dengan kita, mereka tidak mengganggu kita. Mereka orang-orang kafir telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah kaum muslimin, yang mereka tidak mengusir kita dari negeri-negeri kita, bahkan tidak memerangi kita dengan sebab agama kita. Dilarang oleh Nabi SAW. Kita dilarang untuk membunuh kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang telah melakukan perjanjian, ikatan perjanjian dengan kita sebagian kaum muslimin. Karena ikatan sebagian dari kaum muslimin merupakan ikatan bagi seluruhnya. Dilarang. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menjelaskan kepada umat ini, mengingatkan kepada umat ini, wa man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahadan, orang kafir yang mereka tidak mengganggu kita, tidak memusuhi kita, yang tidak memerangi kita karena agama, orang kafir yang telah melakukan perjanjian dengan kita, perjanjian dagang misalnya,
Siapa yang membunuh mereka ini? Kata Nabi, dia tidak akan merasakan baunya surga. Jangankan masuk ke dalam surga jamaah kaum muslimin, untuk merasakan baunya surga, yang mana baunya surga ini dapat dirasakan oleh kita dalam perjalanan yang sangat panjang, berpuluhan tahun. Tapi ini tidak dirasakan oleh seorang muslim dengan sebab dia membunuh seorang kafir muahadan, membunuh seorang kafir yang tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu dia bagaimana keadaannya dia membunuh seorang muslim, yang muslim ini dia tidak mengetahui, tidak melakukan kesalahan, tidak mengetahui dengan sebab apa dia dibunuh. Lalu bagaimana mungkin umat Islam yang praktekan ini disandarkan kepada Islam yang begitu tinggi? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari praktek-praktek yang menyalahi sunnah, dari praktek-praktek yang menjadikan sebab orang-orang di luar Islam menjauh dari Islam dengan sebab apa yang kita praktekkan pada hari ini. Maka lihatlah Nabi SAW betapa banyak orang yang masuk dengan sebab beliau, karena akhlak beliau, dengan ucapan-ucapan beliau, dengan akhlak beliau yang begitu mulia. Semoga kita pada hari ini bisa menjadi wakil dari Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Islam yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi yang mulia ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin, apakah kaum muslimin sebagian yang mereka berkeyakinan bahwa Allah di mana-mana mereka bisa menjadi wakil dari Islam? Apakah mereka yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya dengan konsep wahdatul wujud? Apakah mereka bisa menjadi wakil dari Islam yang begitu tinggi, yang begitu agung dan mulia ini? Tentulah tidak. Maka keadaan kaum muslimin pada hari ini, mereka mendapatkan dua bagian yang besar dari hadis Nabi SAW. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka balasan sesuai dengan apa yang diamalkan. Inilah yang didapatkan oleh kaum muslimin pada hari ini dengan sebab amal-amal mereka. Nabi SAW menggambarkan dalam satu hadis tentang apa yang didapatkan oleh mereka kaum muslimin. An Ibni Umar radhiyallahu an. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari salah seorang sahabat Ibnu Umar, dia mengatakan bahwasannya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqarah wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat ini apa yang mereka peroleh adalah buah dari amal-amal mereka, di mana Nabi mengatakan, apabila kalian umat Islam sudah melakukan jual beli inah, yakni salah satu sistem jual beli ribawi, yang mana sistem ribawi ini hampir menggerogoti kehidupan umat Islam dalam hal jual beli, dalam hal pinjam meminjam dan sebagainya. Maka Nabi ingatkan, apabila kalian telah melakukan jual beli inah dengan salah satu sistem riba dan memegang buntut-buntut sapi, dan kalian telah ridho dengan tanaman-tanaman kalian, sehingga kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dulan. Inilah yang dialami oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian kehinaan. Maka lihatlah hari ini jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitabul Masail jilid yang kelima.
bahwa kalimat, kata-kata kalian memegang buntut-buntut sapi, kalian senang dengan tanaman-tanaman kalian, itu maksudnya adalah bahwa kalian, kita umat Islam, saking cintanya kepada dunia yang begitu besar, sehingga mereka, kita umat Islam, lupa kepada urusan agama, meninggikan agama. Lupa kepada urusan akhirat kita, lupa kepada urusan agama kita. Bahkan konsekuensinya kita meninggalkan jihad fisabilillah. Jika kalian melakukan ini, kata Nabi SAW, kalian akan ditimpa kehinaan. Kita tidak lagi berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian itu kembali kepada agama kalian. Beliau, Ustadz kita Abdul Hakim bin Amir Abdad, dalam kitabnya ini beliau menjelaskan, sampai kalian kembali kepada agama kalian, maksudnya adalah kembali kepada Al-Quran. Sampai kalian kembali kepada agama kalian adalah kembali kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak demikian, maka kita akan tetap ditimpa kehinaan ini. Kemudian konsekuensi yang kedua yang dirasakan oleh umat Islam sebagai buah dari amal-amal mereka, seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Tsauban, di mana sudah berkumpul umat-umat ini. Mereka berkumpul untuk memanggil satu dengan yang lainnya. Beliau SAW menggambarkan umat Islam ini seperti makanan yang ada dalam satu nampan, yang siap dilahat, yang siap dimakan oleh orang-orang yang banyak. Kita adalah menjadi objek santapan daripada orang lain. Maka salah seorang sahabat bertanya, faqala qailun, salah seorang bertanya kepada Nabi SAW, wa min qillati nahnu yauma idzin, apakah jumlah kita pada hari itu sedikit wahai Nabi SAW? Qala, Nabi mengatakan, bal antum katsir, tidak, jumlah kalian banyak. Jumlah umat Islam begitu banyak pada hari itu. Walakinnakum guthaun, tapi jumlah kalian yang banyak itu, kata Nabi, seperti buih, kagusais sail, seperti buih di lautan. Itulah gambarannya. Nabi SAW berikan gambaran, menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rasa hebat yang ada pada diri umat Islam itu, sehingga tidak ada rasa takut lagi bagi orang kafir untuk melahap kita, untuk mengganggu kita, untuk mendiskreditkan kita. Mereka tidak punya rasa takut lagi. Akan tetapi sebaliknya, wala yanzi'anallahu fi qulubikumul wahn. Akan tetapi sebaliknya, kata Nabi, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyimpan, memasukkan ke dalam hati kalian umat Islam satu penyakit yang disebut dengan al-wahn. Dan ditanya oleh salah seorang, faqala qailun ya Rasulullah, ditanya oleh salah seorang, wahai Rasul, wamal wahan, apa itu wahan? Beliau menjelaskan, al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kita yang berlebihan terhadap dunia ini dan takut kepada kematian. Itulah yang menjadi sebab kelemahan umat Islam pada hari ini. Dan itulah yang menjadikan sebab bahwa kita tidak bisa membandingkan diri kita yang lemah ini dengan Islam yang begitu tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjadikan kita, mengokohkan kita di atas Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, dipraktekkan oleh para sahabat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini menjadi potret dari Islam yang dengan sebab kita orang banyak masuk hidayah, yang dengan sebab kita orang menjadi masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردنا فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة